Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, silakan duduk anak-anak. Baiklah, ibu guru akan mengecek kehadiran kalian. Ya, baiklah. Dengarkan ibu guru mengabsen, menyebut satu persatu namanya ya. 1 Muhammad Riki, Hadir, Bu. 2 Muhammad Ishak, Hadir, Bu. 3 Muhammad Aksabarsa, Hadir, Bu. 4 Muhammad Ikram, Hadir, Bu. 5 Muhammad Faiz, Hadir, Bu. 6 Jamal, Hadir, Bu. 7 Irfandi, Hadir, Bu. 8 Anissa Sartu Jana, Hadir, Bu. 9 Sasabila, Hadir, Bu. 10 Akila Fitma. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Hadir semua, Bu. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu, kalian dulu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Muhammad Ishak. Berdiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Artinya, ya Allah, rahmatlah yang untuk dan berilah kebahagiaan yang baik. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan. Ya, terima kasih sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan duduk anak-anakku. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kira ibu mau bertanya, masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Siapa kira-kira yang bisa? Saya. Ya, Gina Fitma, silakan. Pembelajaran 5. Ya, silakan tepuk tangan untuk teman-temannya, ya. Itulah tadi pembelajaran
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semua dibaca? Sudah, Bu. Jadi sudah dipahami kira-kira? Sudah. Baiklah anak-anak, ibu guru mau bertanya ya. Apakah judul bacaan yang tadi kalian baca? Siapa yang tahu? Siapa bilang? Sumber energi panas. Ya, tapi satu kali lagi bertanya ibu guru. Apakah sumber energi yang paling besar di bumi ini energi panas yang paling besar? Silakan Riki. Matahari. Saya tepuk tangan. Ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah membaca, memahami bacaan, dan sudah mengetahui tanya jawab. Ibu guru memberikan pertanyaan, sudah dijawab. Alhamdulillah kalian sudah memahami. Kita menyimak video yang ada di layar ya. Selesai. Hai, selamat pagi, sobat pintar. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini, Bu Guru, Siti, dan juga teman-teman akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Lalu, apakah persamaan semua gambar tersebut? Coba kalian perhatikan ya. Gambar pertama, itu ada seorang anak yang sedang menikmati suasana di sekitar pegunungan. Pada gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan pada gambar ketiga, ibu sedang memasak air di dapur. Nah, anak-anak, semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. Ada api dan juga ada matahari. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas tadi ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Lalu bagaimanakah cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat.
Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian tuliskan dengan hati di buku kalian masing-masing ya. Sekarang, bacalah kembali bacaan di atas tadi dengan seksama. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Judul bacaan di atas itu adalah sumber energi panas. Yang kedua, coba kalian tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kalian masih ingat? Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Paragraf pertama. Nah, anak-anak, setelah dibaca paragraf pertama ini, kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kemudian, perhatikan tabel berikut, lalu lengkapi dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini ya. Nah, di sini sudah terdapat sebuah tabel, yaitu berisi kolom-kolom tentang kegiatan, alat yang digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan. Di sini sudah guru berikan contoh ya. Contoh kegiatan yang pertama adalah menanak nasi. Alat yang digunakan yaitu adalah api dari kompor. Kemudian sumber energi panas yang digunakan oleh alat penanak nasi elektrik itu adalah listrik. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah menyetrika pakaian. Alat yang digunakan yaitu setrika arang. Sumber energi panasnya. Kemudian langkah yang kedua, satu wadah diletakkan di luar kelas atau di luar rumah di bawah sinar matahari ya. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah. Kemudian wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari dan mencair. Nah, anak perhatikan gambar berikut ini. Seperti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, bahwa wadah yang pertama itu es batunya diletakkan langsung. Kemudian wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dan pada wadah yang ketiga, kalian letakkan dalam lemari yang terlindung dari cahaya ya. Nah, setelah kalian tadi melihat video, ya, video yang kita akan
Silakan nak. Ya, mana yang kelompok 1, kelompok 2 yang perwakilan, kelompok 2 yang mencatat kelompok 2. Oh iya ya, silakan di situ nak. Perhatikan bagaimana es batu, apakah dia cepat mencair ataukah tidak. Silakan tulis. Apakah dia sudah? Berapa menit? Oke, ya, ikan di atas meja dan di lemari. Ya. Ya, perhatikan berapa menit itu, apakah beda atau sama. Ya, buka jangan. Ya. Dari situ di bawah. Ya, perhatikan. Ya, sudah? Sudah. Ya, silakan kembali ke tempatnya untuk mendiskusikan. Baiklah anak-anak, silakan diskusikan hasil pengamatan tadi yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing nih. Nah, silakan diskusikan tadi itu, catat semua apa yang terjadi es batu yang kalian tadi lihat. Ya, diskusikan. Ya, silakan diskusikan yang es batu tadi, yang ketiga es batu tadi itu bagaimana. Silakan diskusikan tadi, catat apa yang terjadi tadi ketiga es batu yang berada di ketiga tempat, bagaimana hasilnya. Yang mana cepat mencair, yang mana tidak. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, baiklah anak-anak.
Ibu guru akan melihat atau menjadi diskusinya ya, untuk mempresentasikan atau membacakan yang mewakili kelompoknya ya, yang mewakili salah satu. Siapa kira-kira yang bisa mewakili di kelompok satu? Lila ya, silakan. Silakan naik untuk mempresentasikan atau membacakan. Dari sini. Ya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Es yang terkena sinar matahari cepat meleleh. 2. Es yang di dalam ruangan lambat meleleh. 3. Es yang di dalam lemari lebih lambat meleleh. Iya, makasih. Untuk kelompok 1. Baiklah, yang kelompok 2. Siapa yang bisa mewakili kelompok 2? Silakan. Muhammad Riki. Es yang terkena sinar matahari lebih cepat mencair. Es yang di atas meja tidak cepat mencair. Es yang di dalam lemari tidak lebih cepat mencair. Iya, ya silakan, terima kasih ya, tepuk tangan untuk temannya. Ya, baiklah, Ibu guru mengumpulkan hasil diskusinya ya. Yang mana? Setelah kalian mengerjakan LKPD-nya ya, sesuai dengan percobaan tadi, maka materi pembelajaran hari ini sudah selesai dan marilah kita menyimpulkan materi kita ya bersama-sama. Silakan kelompok 1 untuk membacakan kesimpulannya. Inilah hasil kesimpulan kami dari kelompok 1. Es yang terkena sinar matahari lebih cepat mencair dibanding dalam ruangan dan di dalam lemari. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Baiklah, untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil kesimpulannya untuk hasil dari LKPD-nya. Silakan kelompok 2 naik membacakan di sini. Silakan baca nak. Kesimpulan kelompok 2. Sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Dan cara memperoleh api oleh nenek moyang kita dahulu adalah menggosokkan 2 benda. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Ya, untuk kesimpulannya tadi langsung cepat mencair atau meleleh dibanding dengan di dalam ruangan dan di dalam lemari. Yang kedua, ya, sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Adapun cara untuk membuat api pada zaman dahulu pada zaman nenek moyang kita, yaitu dengan menggosokkan 2 benda ya. Itulah kesimpulan karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, dan pembelajaran berikutnya atau besok ya kita melanjutkan masih masalah